Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai perjuangan Pangeran Antasari melawan Belanda. Simak baik-baik videonya ya. Pangeran Antasari merupakan putra dari pasangan Gusi Khadijah binti Sultan Sulaiman dan Pangeran Masud binti Pangeran Amir yang lahir pada tahun 1797 atau 1809 di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Tahun kelahiran Antasari masih simpang siur antara 1797 dan 1809. Helios Samsudin dalam novel Sejarah Antasari memperkirakan Antasari lahir pada 1809 di Kayutangi. Keluarga Pangeran Masud ini hidup jauh dari lingkungan Istana Banjar. Mereka hidup di sebuah lahan yang membuat mereka relatif sederhana. Pada 14 Maret 1862, di depan kepala suku Dayak dan adipati penguasa wilayah Dusun Atas, Kapuas, dan Kan yakni Tumenggung Surapati atau Tumenggung Yang Pati Jaya Raja, Pangeran Antasari ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi Kesultanan Banjar atau menjadi Sultan Banjar dengan gelar Amiruddin Khalifatul Mukminin. Perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda ini dimulai saat Belanda mengangkat Sultan Ahmed sebagai Sultan Banjar. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1859, padahal yang seharusnya naik tahta adalah Pangeran Hidayat. Sultan Ahmed tidak disukai oleh rakyat karena ia terlalu memihak kepada Belanda. Rakyat juga merasa Belanda terlalu jauh ikut mengatur kepemimpinan di Kesultanan Banjar ini. Kemudian, Belanda semakin gencar melakukan siasat adu domba terhadap golongan-golongan yang ada di dalam istana. Akibatnya, banyak golongan yang terpecah belah dan bermusuhan. Pangeran Antasari ini merasa prihatin dengan keadaan yang terjadi di Kesultanan Banjar. Ia pun berusaha untuk membela hak Pangeran Hidayat. Ia bersekutu dengan kepala-kepala daerah hulu sungai, Martapura, Barito, Kapuas, dan yang lainnya. Usaha Pangeran Antasari untuk melakukan penyerangan terhadap Belanda juga didukung oleh semua rakyat Banjar. Pada 18 April 1859, Pangeran Antasari memimpin perang pertamanya melawan Belanda dengan menyerang tambang batubara di Pengaron. Perang ini kemudian dikenal dengan nama Perang Banjar. Selain itu, Pangeran Antasari juga berhasil menyerang dan menguasai kedudukan Belanda di Gunung Nyabu. Bersama pasukannya, ia juga berhasil menenggelamkan kapal Onrus, bahkan Letnan Pandervelde dan Letnan Banger sebagai pemimpin dalam kapal tersebut juga ikut tenggelam. Pangeran Antasari berhasil mengerahkan dan mengorbankan semangat rakyat, sehingga Belanda merasa kewalahan karena hebatnya perlawanan pasukan Pangeran Antasari. Kemudian, Belanda memujuk Pangeran Antasari untuk berdamai. Akan tetapi, semua rayuan itu ditolaknya. Ia tidak mau berkompromi dengan Belanda sedikit pun. Pada tahun 1861, Belanda berhasil menangkap Pangeran Hidayat. Beliau lalu dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Walaupun demikian, Pangeran Antasari tetap melanjutkan perjuangannya. Ia mengambil alih pimpinan utama meskipun telah memasuki usia tua. Pangeran Antasari tetap melanjutkan perjuangannya dengan berperan di wilayah Kalimantan Selatan dan wilayah Kalimantan Tengah. Namun sayangnya, pada tahun 1862 terjadi wabah penyakit cacar di daerah Banjar. Padahal Pangeran Antasari dan pasukannya sedang menyiapkan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Korup penyakit cacar ini menyerang dan melemahkan pasukan Banjar, termasuk Pangeran Antasari sebagai pemimpinnya. Akhirnya pada 11 Oktober 1862, beliau wafat dan dikebumikan di Taman Makam Perang Banjar, Banjarmasin Utara. Alhamdulillah materi ini telah selesai. Semoga kawan-kawan bisa memahami terkait materi yang telah disampaikan. Selamat bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.